Talk Show bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Unima FM, musik terbaikmu. Selamat siang Krawat Udima. Selamat datang di Radio Talk Show bersama Bea Cukai Magelang. Dan tema kita kali ini adalah cukai minuman mengandung etil alkohol atau MMEA. Nah, nanti apa itu cukai dan bagaimanakah pengenaan cukai untuk minuman beralkohol atau miras ini gitu kan. Nah, di studio sudah hadir narasumber kita yang luar biasa seperti Mas ini ya, apa sih, karakter Bima gitu. Gede-gede semua. Karakter semua ya. Kawan Bima. Saya maksudnya ini datang dari Bea Cukai Magelang, ada tim pelaksana Humas Bea Cukai Magelang. Assalamualaikum, selamat siang buat Mas Indra Giri. Selamat siang Mas Ferdi, jumpa kembali ya, udah lama. Yes, betul sekali. Kemarin konser di mana Mas Indra? Konser di Artos kebetulan kemarin 4 hari berturut-turut. Ya, ada apa sih namanya, ada event dari Bea Cukai Magelang pastinya ya. Betul. Selamat datang buat Mas Indra Giri. Ada juga Mas Burhan Arifin. Assalamualaikum Mas Burhan. Waalaikumsalam Mas. Sehat Mas Burhan ya? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Krawat Udima, jangan lupa gabung di 0811 2533 876 karena tersedia merchandise menarik untuk 2 ya Mas ya. Betul Mas, ada 2 ya. Ini ada merchandise berupa mug Krawat Udima. Jadi buat kamu yang pengen dapat mug dari Bea Cukai Magelang ini, silakan gabung di 0811 2533 876 ya. Ferdi nanti mau minta Pak Sis buat dikasih mug juga. Boleh Mas, tapi jawab dulu juga pertanyaan dari kita. Bercanda Mas. Boleh ya, nanti ini private banget buat Ferdi Hasan. Silakan Krawat Udima buat yang main gabung via live Instagram Unima FM, langsung di @876unimafm atau di www.876unimafm.com sekarang juga. Oke, aku pengen ke narasumber. Ini kan ngomongin seputar cukai apa sih, MMEA gitu kan. Nah, sebenarnya apa itu cukai? Oke. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Junto tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 tentang cukai. Cukai itu jadi pungutan negara yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik sesuai dengan undang-undang. Atau bisa dibilang itu, orang tuh sering ngomongnya cukai itu adalah pajak rokok gitu ya. Padahal bukan cuma rokok, yaitu ada minuman yang kita akan bahas pada hari ini. Ada minuman mengandung etil alkohol atau minuman beralkohol atau miras ya. Dan juga ada etil alkohol yang biasa dibuat hand sanitizer itu. Nah, karakteristik tertentunya itu apa sih? Nah, yang pertama itu konsumsinya perlu dikendalikan. Yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Yang ketiga, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Dan juga pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Jadi simpelnya, karakteristiknya itu, cukai itu dikenakan terhadap barang-barang yang berbahaya. Entah bagi kesehatan atau lingkungan. Makanya dikenain cukai agar seimbang gitu, agar tidak terlalu banyak yang mengkonsumsi, juga menambah ke penerimaan negara seperti itu. Nah, BKC itu tadi ada apa aja yang udah saya sebutin. Tadi ada etil alkohol atau etanol yang bisa dibuat hand sanitizer, terus ada minuman mengandung etil alkohol mulai dari bir, anggur, gin, whisky dan yang sejenisnya yang akan kita bahas pada hari ini. Juga yang terakhir ada hasil tembakau, itu ada rokok sigaret, ada cerutu, ada rokok daun klobot, terus ada tembakau iris atau tis, juga ada HPTL, hasil pengolahan tembakau lainnya, atau contohnya itu liquid vape. Nah, itu juga dikenakan cukai. Jadi kayak kalau ngomong seputar miras gitu kan, ini kan juga nggak bagus buat kesehatan ya. Dan juga untuk umat yang muslim, umat beragama muslim gitu, ini tidak boleh sama sekali konsumsi yang namanya miras gitu ya. Oke, bagaimana kalau ngomong seputar pengenaan cukai nih, Mas Indra dan juga Mas Burhan, gimana sih pengenaan cukai buat minuman beralkohol atau miras ini? Jadi gini Mas, miras itu kita dalam bea cukai itu dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan A. Golongan A itu apa? Adalah yang miras yang mengandung kadar alkoholnya itu sampai dengan 5%. Nah, untuk cara pelunasan cukainya itu dilakukan dengan cara pembayaran Mas. Sedangkan untuk golongan B itu kadar alkoholnya 5 sampai 20%.
dan untuk yang C itu kadar alkoholnya lebih dari 20%. Nah itu untuk cara pelunasan cukainya itu dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai, Mas. Gitu. Jadi kalau terima udah jelas ya gimana sih pengenaan cukai buat minuman beralkohol atau miras ini. Lantas, kalau misalnya ini ada produsen yang memproduksi si miras ini gitu kan, bisa dibilang gitu ya. Nah, apakah harus ada izin dari bea cukai sendiri? Oke. Jadi berdasarkan PMK 201 2008 itu yang diwajibkan untuk memiliki izin namanya izinnya NPPBKC ya, itu adalah nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Jadi semua yang ingin berusaha di bidang cukai, entah itu pabrik rokok atau minuman seperti minuman beralkohol ini, itu harus mempunyai izin dari kami bea cukai dan izinnya itu namanya NPPBKC. Nah, yang dikenakan yang harus mempunyai izin NPPBKC dari bea cukai itu untuk pengusaha yang berusaha di bidang miras atau minuman keras ini ada 4. Yang pertama itu pengusaha pabrik minuman beralkohol, jadi pengusaha pabriknya. Yang kedua itu ada importir. Yang ketiga ada penyalur minuman beralkohol, ada penyalurnya atau distributornya. Dan juga yang terakhir itu ada tempat penjualan eceran minuman beralkohol. Jadi berbeda dengan rokok, kalau rokok itu yang wajib mempunyai izin di bea cukai itu hanya pengusaha pabriknya. Tapi untuk minuman beralkohol sampai ke tempat penjualan eceran itu toko, entah itu toko atau yang di restoran atau yang di hotel, ketika dia menjual minuman keras atau minuman beralkohol itu wajib dikenakan cukai dan wajib mempunyai izin dari kami bea cukai. Jadi walaupun nanti di produknya dia misalnya di minumannya sudah dilekati pita cukai, tapi dia tidak mempunyai izin dari kami dari bea cukai, itu tetap melanggar undang-undang. Jadi nanti akan dikenakan sanksi karena memang ada dua syarat kalau ingin berusaha di bidang minuman beralkohol itu. Yang pertama itu syaratnya itu mulai dari minumannya harus dilekati pita cukai, dan yang kedua harus ada izinnya dari kami dari bea cukai seperti itu. Nah, orang yang membuat minuman beralkohol yang tidak diwajibkan memiliki NPPBKC adalah yang pertama dibuat oleh rakyat Indonesia. Kedua, pembuatannya dilakukan secara sederhana dengan peralatan sederhana. Terus yang ketiga, produksi tidak melebihi 25 liter per hari. Dan yang terakhir tidak dikemas dalam kemasan penjualan eceran. Nah, begitu juga untuk pengusaha tempat penjualan eceran minuman beralkohol dengan kadar paling tinggi 5% tidak diwajibkan memiliki NPPBKC. Nah, jadi yang wajib memiliki NPPBKC itu adalah yang tadi disebutkan Mas Burhan kan, yang sampai dengan 5% itu dilakukan dengan cara pembayaran. Nah, yang menjualnya lebih dari 5% sampai atau lebih dari 20% itu pokoknya 5% ke atas itu wajib memiliki NPPBKC dari kami bea cukai. Terus ini kan yang sederhana, misalnya dia dilakukannya dengan cara yang sederhana, maksudnya dengan kearifan lokal seperti itu. Misalnya entah, saya juga kurang tahu ya Mas, karena saya juga belum pernah membuatnya gitu. Sampai mencoba. Ya. Nah, jadi dengan cara yang sederhana, terus misalnya dikonsumsi sendiri, enggak dikemas dalam botol untuk dijual seperti itu untuk dikonsumsi sendiri, atau misalnya untuk perayaan hari besarnya atau apa kayak gitu. Nah, itu tidak wajib memiliki NPPBKC dari kita juga. Jadi inti talkshow kita kali ini itu kita tidak ikut misalnya gambar-gambar buat ayo ini ya. Kita cuma mengedukasi kerabat Unima agar tahu seperti apa sih barang-barang miras yang kena cukai itu ya. Jadi kita tidak untuk ngajak kerabat Unima yang aneh gitu pokoknya. Jadi di sini ya. Bagi yang beragama Muslim kami tidak menyarankan. Sebenarnya kalau minuman seperti kan aturan pemerintah daerah juga biasanya ada yang melarang. Nah, kita juga dari bea cukai itu tidak semena-mena memberikan izin. Ketika pemerintah daerahnya melarang adanya penjualan minuman beralkohol, kami dari bea cukai juga tidak bisa mengeluarkan izin. Jadi kami tetap mengikuti dari peraturan daerahnya. Seperti itu. Tapi kalau di Kabupaten Magelang tuh diperbolehkan seperti hotel-hotel besar, karena di wilayah dekat Candi Borobudur itu banyak hotel besar seperti Amenjiwo dan lain-lain. Nah, itu diperbolehkan. Ada turis dari luar juga ya, yang betul. Mungkin staycation di situ Kerabat Unima ya. Oke, kalau mau seputar TPE atau tempat penjualan eceran, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penyalur dan juga tempat penjual eceran minuman beralkohol ini? Jadi gini Mas, penyalur itu adalah orang yang menjual minuman beralkohol itu bukan untuk konsumen akhir. Jadi istilahnya tuh bisa dikatakan distributor gitulah. Sedangkan untuk TPE adalah untuk tempat menjual minuman beralkohol secara eceran kepada konsumen akhir. Seperti
di hotel itu tadi yang disebutkan Mas Giri, terus bisa jadi di tempat karaoke kan gitu ya. Seperti itu. Iya benar sekali, Mas Burhan. Benar sekali. Iya. Kalau di kota juga seperti di restoran gitu. Tapi kalau di kota kalau nggak salah tuh boleh menjual tapi diminum di tempat seperti itu. Kalau aturan kota Magelang gitu ya. Kalau Kabupaten Magelang tadi di hotel restoran karena kan kita tidak bisa memungkiri ya untuk mendukung pemulihan ekonomi Iya, nasional pariwisata terutama di juga, ya. pandemi ini kan kita harus mendukung pariwisata ya. Nah, pariwisata ketika banyak turis asing tuh karena minuman bagi mereka adalah hal yang lumrah gitu kan. Jadi pemerintah juga sebenarnya menjaga keseimbangan antara penerimaan dan juga menjaga dari segi kesehatan gitu. Benar. Makanya dikenakan cukai supaya tadi mendukung penerimaan negara juga. Dan seperti mungkin itu. bisa memperkecil dari sini ya. Ya kan juga kalangannya berbeda-beda ya setiap Betul. hotel tuh kadang ada hotel bintang 5, ada hotel bintang 4 dan sebagainya seperti itu. Wow, ini jadi dilema. Mau di stop semua tapi nanti income buat apa sih negara jadi berkurang. Mau apa lagi gitu kan. Yang penting sih pemerintah juga sudah mengatur dengan tegas seperti apakah keputusannya gitu kan. Oke, dan kalau ngomong seputar izin. Nah, ini nih bagaimana sih sebenarnya cara memperoleh izin NPP BKC tersebut? Tapi nanti ya Mas ya, ditunggu dulu, kita break sebentar. Jadi buat kerabat Unima yang pengen gabung, silakan di 0811 2533 876 karena tersedia 2 merchandise menarik dari Bea Cukai Magelang. Yuk sekarang juga kirim pertanyaan ya, kita tunggu. Talk Show bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang. Masih di-share langsung dari kawasan kampus 2 Unima Universitas Muhammadiyah Magelang. Masih ditemenin sama Mas Indra dan juga Mas Burhan di Radio Talk Show Unima FM yang ngebahas seputar cukai minuman mengandung etil alkohol. Kalau Unima, di sini kita tidak mengajak Anda untuk mengkonsumsi miras karena kita tahu bahwa miras itu juga tidak baik buat kesehatan dan juga untuk yang umat muslim itu tidak diperbolehkan sama sekali. Jadi tujuan kita di sini hanya mengedukasi kerabat Unima agar tahu apa itu cukai minuman yang mengandung etil alkohol ini ya. Tadi sempat Ferdi share sebelum kita break berkaitan dengan izin nih kerabat Unima ya. Gimanakah cara memperoleh izin NPP BKC tersebut? Silahkan narasumber. Jadi gini Mas, untuk cara memperoleh izin NPP BKC itu ada beberapa tahap ya gitulah ya. Yang pertama itu akan dilakukan pemeriksaan lokasi. Pemeriksaan lokasi itu nanti melampiri yang pertama adalah SIUP MP. Terus kemudian salinan izin usaha industri atau tanda daftar industri kecuali untuk penyalur dan TPE. Kemudian gambar dinas lokasi bangunan atau tempat usaha. Yang kemudian adalah fotokopi IMB. Kemudian salinan fotokopi izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan UU mengenai gangguan atau HO. Kemudian setelah itu nanti akan dilakukan wawancara terhadap pemilik usaha tersebut. Kemudian permohonan NPPBKC-nya tersebut yang akan kemudian dilakukan proses penerbitan atau penolakan NPPBKC. Jadi dalam pemeriksaan lokasi nanti akan dilakukan apakah itu standar bangunannya memenuhi, luas tanahnya memenuhi, terus syarat-syarat yang lain. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut gitu. Oke, tadi udah udah di-share semua sama Mas Burhan gimana sih cara memperoleh izin gitu kan. Ada pemeriksaan lokasi, interview juga dan sebagainya. Nah, ini nih syarat-syarat apa aja sih yang bisa diajukan gitu sama klien misalnya untuk permohonan izin NPP BKC minuman beralkohol ini? Oke. Jadi untuk mengajukan permohonan NPP BKC itu tadi udah dijelasin juga sama Mas Burhan, perlu dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Yang pertama itu IMB, izin mendirikan bangunan, terus izin usaha industri, izin gangguan HO, izin usaha perdagangan, terus rekomendasi dari Dinas Kesehatan, rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. Ini untuk rekomendasi biasanya tergantung dari peraturan Pemdanya masing-masing ya. Jadi harus ada izin dari mana, misal dari dinas terkaitnya, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, atau saya kurang tahu itu biasanya tergantung dengan aturan dari Pemdanya masing-masing. Terus ada NPWP, KTP, SKCK, akta pendirian usaha. Nah, selain itu lokasi dan bangunan tempat usaha pun harus memenuhi kriteria
Jadi gini, eh, karena ada beberapa jenis pengusaha yang menjual minuman beralkohol itu, mulai dari yang pertama itu pabrik, terus penyalur atau distributor tadi, terus ada tempat penjualan eceran, terus importir itu, semua aturannya itu berbeda-beda tergantung dengan si pemiliknya itu dia jenisnya apa kayak gitu. Nah, terus sekarang itu untuk pembuatan NPPBKC itu sudah melalui online, itu melalui OSS yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, jadi untuk semua yang ingin berusaha di bidang cukai itu sama seperti yang rokok dan lain, rokok, terus misalnya kelombak menyan, terus yang liquid vape itu juga sama. Yang ingin berusaha cukai di bidang minuman beralkohol juga harus punya izin dari OSS itu, dari DPMPTSP Pemda setempat. Berarti kalau di sini DPMPTSP Kabupaten Magelang ya. Nah, itu di situ nanti akan ada di menunya itu memilih KLB tentang minuman beralkohol, di situ ada seperti itu. Nah, setelah nanti mendapatkan izin NIB dan sekarang itu kalau nggak salah NIB-nya itu sudah SIUP MB itu sudah bergabung dengan di NIB itu yang di OSS atau di DPMPTSP. Nah, ada namanya seperti itu. Mungkin untuk ketentuan lebih lanjutnya bisa langsung saja yang ingin berusaha di bidang tentang cukai MMA ini bisa datang langsung ke DPMPTSP untuk menanyakan lebih lanjut. Nah, terus saya jelasin yang pertama, yang tadi pembagian syarat-syarat itu dibagi sesuai dengan jenis pengusaha MMA-nya ya. Yang pertama untuk pengusaha pabrik nih. Untuk pengusaha pabrik itu syaratnya yang pertama itu tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin. Jadi harus berdiri sendiri bangunannya. Terus yang kedua berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum. Jadi harus bisa dimasuki jalan umum, bukan jalan setapak atau misal yang akses buat masuknya itu susah, seperti itu. Memiliki luas bangunan paling sedikit 300 meter persegi. Jadi luas bangunannya minimal itu 300 meter persegi, tidak boleh kurang. Terus memiliki persil, bangunan ruang, tempat dan pekarangan yang termasuk bagian dari pabrik. Terus memiliki bangunan, ruangan dan tempat dipakai untuk membuat etil alkoholnya. Terus memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah lainnya untuk menimbun MMA yang selesai dibuat. Terus memiliki bangunan, ruangan, tempat, dan tangki atau wadah lainnya untuk menimbun MMA yang cukainya sudah dibayar atau dilunasi. Terus memiliki bangunan, ruang, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong. Memiliki bangunan, ruang, tempat, pekarangan, dan tangki atau wadah lainnya yang digunakan untuk produksi dan penimbunan bahan baku atau bahan penolong. Memiliki ruangan yang memadai bagi pejabat bea cukai dalam melakukan pekerjaan atau pengawasan. Dan memiliki pagar atau dinding yang dikelilingi dari tembok dengan ketinggian minimal 2 meter yang merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali sisi bagian depannya disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat, seperti itu. Itu untuk yang pabrik ya, pengusaha pabrik. Kemudian yang penyalur. Jadi gini, untuk syarat-syarat yang untuk tempat usaha penyalur, yang pertama dilarang menggunakan tempat penimbunan MMA yang berhubungan langsung dengan bangunan, tempat halaman atau tempat lain yang bukan bagian dari usaha penyalur yang dimintakan izin. Untuk selanjutnya memiliki jarak lebih dari 100 meter dari tempat ibadah umum, sekolah atau rumah sakit. Kemudian berbatasan langsung dengan jalan umum yang dapat dimasuki kecuali yang berada di kawasan perdagangan atau industri. Kemudian memiliki luas bangunan paling sedikit 100 meter. Kalau untuk pabrik tadi kan 300 meter, kalau ini tempat usaha penyalur cukup 100 meter minimal. Kemudian memiliki persil bangunan atau ruang, tempat, dan pekarangan yang termasuk bagian dari tempat usaha penyalur. Kemudian memiliki bangunan dan ruang untuk digunakan untuk menimbun MMA. Yang selanjutnya memiliki alat pemadam kebakaran yang memadai, karena ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka akan cepat teratasi itu. Kemudian untuk pagar sama dengan pabrik, yaitu minimal tinggi 2 meter yang merupakan batas pemisah yang jelas kecuali sisi bagian depan disesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat.
Kemudian untuk yang tempat penjualan eceran itu syarat-syaratnya sebagai berikut. Dilarang menggunakan tempat penimbunan MMA yang berhubungan langsung dengan bangunan, halaman atau tempat-tempat lain yang bukan bagian tempat usaha penyalur yang dimintakan izin. Kemudian selanjutnya berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum kecuali yang berada di kawasan industri, di kawasan perdagangan dan hotel atau tempat hiburan. Kemudian sama dengan tempat usaha penyalur harus memiliki jarak minimal lebih dari 100 meter dengan tempat ibadah umum, sekolah atau rumah sakit. Kecuali tempat ibadah umum itu disediakan oleh pengusaha hotel, restoran atau tempat hiburan tersebut. Kemudian memiliki persil, bangunan ruang, tempat pekarangan yang termasuk bagian dari tempat penjualan eceran, dan kemudian yang terakhir memiliki bangunan, ruang, dan tempat yang digunakan untuk menimbun MMA. Oke, dengan begitu detailnya izin-izin persyaratan juga harus dilengkapi sama calon misalnya untuk yang ingin mendapatkan izin gitu kan. Nah, lantas apakah untuk pengurusan izin NPPBKC ini dikenakan biaya? Oke, jadi untuk pengurusan izin NPPBKC mulai dari proses awal hingga penerbitan NPPBKC itu tidak dikenakan biaya. Jadi semua pelayanan dari kami dari kantor Bea Cukai Magelang itu semuanya gratis tanpa dikenakan biaya, kecuali yang sekarang sedang banyak nih itu registrasi IMEI karena itu kan dia bergantung dengan sesuai dengan harga handphonenya. Ini keluar sedikit dari materi ya. Jadi bergantung dengan harga handphonenya. Jadi dan memang karena dia keterlambatan harusnya di bandara mereka mendaftarkan dan ada pembebasan 500 USD ketika ke kantor kita itu tidak dikenakan pembebasan, jadi harus bayar bea masuk dan pajak impor. Nah, makanya harus bayar. Tapi bayarnya bukan bayar administrasi ke kita ya. Itu bayar barangnya karena harus kena bea masuk dan pajak impor seperti itu. Tapi untuk pelayanan misalnya seperti penerbitan NPPBKC ini yang ingin berusaha di bidang cukai entah rokok, minuman atau liquid vape itu semuanya gratis. Jadi untuk tahun ini berarti Bea Cukai Magelang lagi pada crowded-crowdednya gitu ya? Bukan Bea Cukai Magelang aja mas, jadi semua kantor BC gitu. semua kantor di Indonesia tuh sekarang lagi banyak yang daftar IMEI itu kan masyarakat yang misal dari luar negeri terus handphonenya nggak dapet sinyal gitu kan, memang harus didaftarkan seperti itu. Oke, terima ya. Oke. Nah, ya pastinya kalau ngomongin seputar minuman beralkohol, ini ada yang ilegal, ada yang ilegal juga ya. Nah, kalau misalnya yang ilegal nih, Mas Burhan ada juga Mas Indra, apa aja sih yang dikategorikan sebagai minuman beralkohol ilegal ini? Jadi gini mas, minuman beralkohol yang ilegal itu ada 3 ya mas. Yang pertama adalah minuman beralkohol yang diproduksi oleh produsen yang tidak memiliki NPPBKC atau tidak mempunyai izin itu tadi. Untuk yang kedua, minuman beralkohol yang diedarkan, dijual dan ditawarkan tidak dilekati pita cukai untuk golongan B dan C. Karena yang golongan A itu cara perlunasan cukainya dilakukan dengan cara pembayaran. Kemudian untuk yang ketiga, yang ilegal itu adalah minuman beralkohol yang dilekati pita cukai palsu atau tidak sesuai peruntukannya atau juga bisa juga bekas pakai mas. Jadi pita cukai itu harus asli yang dicetak diterbitkan oleh perum peruri gitu mas. Sebenarnya ada nggak sih sanksi gitu kalau andai kata terjadi pelanggaran yang berkenaan dengan minuman beralkohol ilegal ini? Oke. Jadi tadi seperti yang udah dijelasin sama Mas Burhan ya, ada 3 jenis. Jadi yang pertama ketika kita melihat ada yang menjual atau mengedarkan minuman beralkohol itu, yang pertama kita harus tahu si toko itu udah punya izin belum, izin NPPBKC. Karena kalau nggak punya itu berarti dia ilegal. Terus yang kedua, minuman beralkoholnya itu kalau dia udah punya izin ya, berarti kan dia udah mendaftarkan ke bea cukai. Nah, dilihat lagi tuh ketika dia udah punya izin, minumannya bener nggak udah bayar cukai atau belum. Nah, minumannya yang kedua itu tadi golongan B dan C itu harus sudah dilekati pita cukai. Kalau polos atau belum dilekati pita cukai berarti dia ilegal juga. Nah, ketika sudah dilekati pita cukai, kita harus melihat lagi tuh pita cukainya benar apa enggak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Cukai yang dikeluarkan oleh Bea Cukai. Nah, itu pita cukainya kita harus lihat pita cukainya itu palsu, tidak sesuai peruntukan atau bekas pakai. Nah, kalau misalnya ada di antara salah satu dari 3 ini berarti dia ilegal juga. Kalau pita cukainya dia asli sudah benar sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bea Cukai, maka itu berarti sudah legal ya. Berarti dia sudah membayar cukai melalui pelekatan pita cukai itu. Nah, ketika
ditemukan di masyarakat ada yang ilegal seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada sanksinya, berbeda-beda juga sanksinya. Yang pertama itu untuk yang tidak memiliki NPWP-KC atau yang perusahaannya atau tokonya itu belum punya izin dari kita dari Bea Cukai. Nah, itu berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Produsen minuman beralkohol yang tidak memiliki NPWP-KC dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai itu akan dikenakan pidana penjara, paling singkatnya itu 1 tahun dan paling lamanya itu 5 tahun. Nah, serta pidana denda paling sedikitnya itu 2 kali nilai cukai dan paling banyaknya itu 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Jadi ada pidana penjara dan juga denda ya. Terus yang kedua, untuk minuman beralkohol yang tidak dilekati pita cukai, itu minuman yang polos ya, yang nggak ada pita cukainya. Nah, itu sesuai pasal 54 Undang-Undang Cukai, BKC yang dijual, diserahkan, ditawarkan tidak dilekati pita cukai itu dikenakan pidana penjara paling singkatnya itu 1 tahun dan paling lamanya itu 5 tahun. Serta pidana denda paling sedikitnya itu 2 kali nilai cukai dan paling banyaknya 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Nah, juga selanjutnya untuk yang ilegalnya itu dilekati dengan pita cukai yang palsu ya. Sudah dilekati pita cukai tapi ternyata palsu. Itu sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 itu akan dikenakan pidana penjara paling singkatnya 1 tahun dan paling lamanya itu 8 tahun. Serta pidana dendanya itu paling singkatnya 10 kali nilai cukai dan paling banyaknya itu 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Jadi ilegalnya itu atau pelanggarannya itu dikenakan sanksinya sesuai dengan jenis sanksinya masing-masing seperti itu. Jadi berbeda-beda. Oke, terima kasih Mas Indra ya. Udah deh, ketimbang nanti kena sanksi yang benar-benar membebani Gawat Unima, nggak usah miras-mirasan ya. Oke, jalan lurus aja lah ya. Aja cari yang lain gitu usahanya Gawat Unima. Ya nggak sih? Oke ya Mas, ya habis ini kita bakal ke pertanyaan yang sudah masuk di 0811 2533 876 dan akan dijawab sama Mas Burhan dan juga Mas Indra di Radio Talkshow Unima FM bersama Bea Cukai Magelang. Talk Show bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Magelang. Terima kasih Kriwat Unima yang sudah gabung di 0811 2533 876 bertanya seputar MMA ini Kriwat Unima ya. Nah ya pastinya ini aku mau ke Pak Agus di Mertayudan. Dia bilang gini, selamat siang Unima, mau tanya dong, masih banyak minuman beralkohol yang beredar di masyarakat tanpa cukai ya. Apakah strategi dari Bea Cukai untuk menertibkan minuman beralkohol ilegal itu? Silakan. Oke. Jadi kami di kantor Bea Cukai Magelang itu dan juga di semua kantor di Indonesia itu ada satu bagian atau satu seksi yang namanya bagian penindakan dan penyidikan. Jadi kami itu secara rutin dari kantor itu melakukan intelijen ya, melakukan intelijen dan juga menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya peredaran minuman yang entah itu dia tidak berizin, ilegal, entah itu dia tidak berizin atau yang pita cukainya palsu atau mungkin polos bahkan tidak dilekati pita cukai seperti itu. Jadi kami dari Bea Cukai Magelang juga di bagian penindakan dan penyidikan itu sering melakukan operasi ke masyarakat dan juga menerima laporan seperti itu. Dan ketika kami menerima laporan juga identitas si pelapornya tentu akan dirahasiakan seperti itu dan mungkin ketika nanti laporannya itu benar dan ternyata ditemukan di masyarakat itu ada yang tempat penjualan eceran minuman beralkohol yang belum memiliki izin atau pita cukainya palsu atau bahkan polos tidak dilekati pita cukai itu, nanti yang melaporkan itu bahkan mungkin akan dikenakan reward dari kami ketika emang tangkapannya itu membuahkan hasil gitu, hasil yang lumayan besar gitu tentang adanya peredaran minuman beralkohol yang ilegal seperti itu. Oke, terima kasih Pak Agus ya. Ada Ani di Magelang. Apakah Bea Cukai menerima juga laporan tentang penjual minuman beralkohol ilegal? Kalau iya, bagaimana sih cara masyarakat bisa melaporkannya? Silakan. Iya. Tentunya kami sangat menerima, malah sangat berterima kasih kepada masyarakat ketika ada yang melaporkan terkait dengan peredaran minuman beralkohol yang ilegal ya. Nah, juga untuk masyarakat nih yang misalnya ada di lingkungannya yang menjual minuman beralkohol yang ilegal, tentu saja bisa melaporkan ke kami kantor Bea Cukai Magelang dan tentunya juga identitas si pelapor dari anda semuanya itu akan dirahasiakan, akan kami rahasiakan tentunya dan juga bisa melaporkan melalui WhatsApp di nomor 0811
2640225. Sekali lagi 0811 2640 225. Bisa juga melalui media sosial kami, tentunya ada di Instagram @beacukai_magelang, ada di Facebook Bea Cukai Magelang, ada juga di Twitter @BC Magelang. Nah, kami sangat menerima sekali, malah welcome sekali kepada masyarakat yang ingin melaporkan adanya peredaran minuman beralkohol ilegal yang beredar di masyarakat. Jadi tetap ya rahasia yang si pelapor ini tetap Tetap akan dirahasiain, dirahasiakan, akan bocor terjaga. ya. Oke, Tenang terima saja. kasih. Siap. Ada Mas Slamet Wahono di Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum. Mau tanya, kalau untuk menjual rokok dan miras tidak ada perizinan dari Bea Cukai, apakah ada dendanya? Dan apa sih perbedaan miras yang A sampai yang C? Terus mau dijelaskan aja gitu. Jadi gini, kalau untuk tempat penjualan eceran, rokok dan miras itu, kalau rokok itu nggak perlu izin, nggak apa-apa. Tapi sedangkan kalau untuk tempat penjualan eceran untuk miras itu harus mempunyai NPBPKC, Mas. Jadi nanti kalau misal ada temuan bahwa itu menjual miras tapi tidak mempunyai izin NPBPKC, itu nanti bisa dikenakan sanksi atau mungkin nanti barangnya bisa disita. Kemudian untuk perbedaan golongan B dan C ya, Mas. A sampai C. Iya. Jadi gini, kalau untuk miras golongan A itu adalah miras dengan kadar alkohol itu sampai dengan 5%. Kemudian untuk miras golongan B itu kadar alkoholnya 5 sampai 20%. Kemudian yang C itu lebih dari 20%. Itu kenapa dibedakan seperti itu, Mas? Nanti itu karena untuk pengenaan tarif cukainya per liter gitu. Oke. Iya, berbeda-beda. Dan juga ada jenis golongannya itu tertera di pita cukainya. Jadi sebenarnya pita cukai pada rokok dan minuman dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Pertama tergantung dari jenisnya, misalnya rokok, minuman. Nah, setelah itu di minuman pun berbeda juga. Yang golongan A, B, C, yang golongan A itu tidak dekat pita cukai ya, karena dia di cukainya dilunasi dengan kayak pembayaran, bayar. Baru yang golongan B dan C itu dilekati pita cukai. Nah, pita cukainya itu juga berbeda-beda seperti itu. Nanti tadi pengenaan tarifnya juga berbeda-beda. Terus tadi yang Mas Burhan jelasin, jadi yang perlu dijadikan perhatian oleh masyarakat itu berbeda ya antara rokok dan minuman. Kalau rokok itu warung-warung, tempat penjualan eceran kayak warung kelontongan gitu itu bebas menjual rokok. Itu memang tidak perlu izin NPBPKC. Tapi berbeda dengan minuman. Minuman sampai tempat penjualan terkecil, tempat penjualan eceran itu namanya, entah itu bentuknya toko ataupun misalnya bangunan-bangunan lainnya, sampai yang terkecil itu harus punya izin dari kami, izin NPBPKC. Jadi masyarakat ketika harus bisa membedakan nih, kalau melihat rokok kan udah berarti itu nggak apa-apa karena mereka tidak perlu izin, jadi tidak perlu dilaporkan. Tapi kalau minuman beralkohol sampai dengan toko terkecilnya itu wajib mempunyai izin di Bea Cukai, namanya NPBPKC itu. Dan ketika masyarakat melihat atau di lingkungannya ada, bisa dilaporkan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Indra ya. Ada Azril mau tanya, apakah alkohol yang dibuat secara tradisional juga kena cukai seperti daerah-daerah di Bali dan Sumatera? Misalnya kan, di sana kebanyakan minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional seperti tuak, arak, dan brem masih banyak dikonsumsi dan diperjualbelikan pastinya ya. Apakah juga diatur dalam Undang-Undang Cukai, dan bagaimana sih prosedurnya bagi para pedagang gitu? Terima kasih. Jadi gini, Mas, tadi sebenarnya udah dijelaskan sama Mas Giri ya. Untuk minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional, nah itu bisa dikatakan itu BKC, bisa juga tidak. Nah, kapan itu bisa dikatakan bukan BKC? Itu yang pertama syaratnya dibuat oleh rakyat Indonesia, kemudian dibuat secara sederhana dengan peralatan yang sederhana, kemudian produksinya tidak melebihi 25 liter per hari, kemudian tidak dikemas dalam kemasan penjualan eceran, dan kemudian paling tinggi kadar alkoholnya 5%. Nah, ketika itu sudah memenuhi syarat itu bebas, nggak apa-apa gitu. Iya, jadi tapi ketika salah satu ini aja dilanggar, itu harus dikenakan cukai gitu. Jadi kalaupun ada salah satunya, misalnya minumannya lebih dari 25 liter, berarti dia harus bayar cukai. Atau misalnya ternyata kadar alkoholnya lebih dari 5%, berarti dia juga harus dikenakan cukai.
atau misal udah dikemas nih dalam botol-botol gitu, bukan untuk dikonsumsi sendiri Tapi gitu, diperjualbelikan gitu ya. diperjualbelikan. Nah itu juga harus membayar cukai. Oke, Seperti itu. siap. Azril sudah dijawab sama narasumber ya. Terima kasih buat Mbak Heni di Payaman. Apakah dari pemerintah akan ada wacana mengenai cukai pada komoditas gula putih? Oh iya. Jadi untuk ekstensifikasi cukai atau penambahan jenis barang kena cukai, kan tadi udah saya jelasin ya, kalau jenis barang kena cukai di Indonesia itu baru ada 3 sekarang, itu ada etil alkohol atau etanol, terus yang kedua minuman yang mengandung etil alkohol atau minuman beralkohol, dan yang terakhir itu ada hasil tembakau, rokok, sigaret, sampai dengan liquid vape tadi. Nah, wacana pemerintah untuk sekarang ini akan ada penambahan ekstensifikasi cukai itu untuk plastik. Plastik, dan sekarang itu lagi dikaji peraturannya, kebijakannya. Tapi untuk untuk undang-undang yang mengatur tentang cukai plastik itu baru sedang dikaji itu. Jadi belum ditetapkan. Jadi kita Bea Cukai sedang menunggu peraturan dari pemerintah terkait dengan kebijakan ekstensifikasi cukai untuk plastik. Sementara untuk gula putih itu belum ada. Justru untuk produk gula itu dulu sebelum kemerdekaan atau ya malah, jadi dulu itu ada gula itu termasuk salah satu jenis cukai, tapi itu ordonansi cukai namanya. Itu untuk pada saat cukai itu baru ada pertama di Indonesia, itu sudah lama sekali. Sampai mungkin udah 70 tahunan yang lalu gula. Untuk sekarang itu baru ada 3 ini, dan baru ada wacana ditambah 1 yaitu plastik. Jadi nanti akan ada 4 seperti itu. Oke, terima kasih buat Mbak Heni sudah bertanya ya. Ada Rena di Magelang, apakah Bea Cukai bisa mengawasi konsumsi minuman tersebut jika yang mengkonsumsi adalah anak di bawah umur ya? Dan untuk di Magelang sendiri, berapa data penyimpangan yang terjadi yang dikonsumsi oleh anak di bawah umur? Ya, jadi untuk penyimpangan konsumsi minuman untuk anak di bawah umur dan juga data konsumsi penyimpangan minuman di bawah umur itu, sebenarnya kami dari Bea Cukai itu tidak berhak ya, tidak berhak dan tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau mempunyai data penyimpangan minuman di bawah umur. Jadi selebihnya untuk konsumsi minuman itu kami kembalikan kepada pribadi masing-masing, kepada masyarakat dan juga kepada Pemda setempat. Nah, misalnya ada anak di bawah umur mengonsumsi minuman beralkohol, dan misalnya dia kan ada 2 ya, misalnya dia ketahuan nih minum gitu kan, ya paling diomongin sama orang tuanya seperti itu. Kami dari Bea Cukai tidak berhak terjun langsung ke masyarakat, tapi kami kalau misalnya secara pribadi, misal kepada tetangga, ya kami juga memberitahu kan kayak gitu. Terus misalnya, tapi kalau misalnya si anak itu menimbulkan keresahan di masyarakat atau nanti menyebabkan tawuran atau perkelahian gitu kan, itu bisa melibatkan dari pihak kepolisian mungkin yang berwenang untuk menjaga ketertiban di masyarakat seperti itu. Kalau misalnya untuk aturan misalnya ini nggak boleh ini, itu kami kembalikan kepada Pemdanya masing-masing, ke pemerintah daerahnya. Aturan di pemerintah daerah itu gimana sih terkait dengan minuman beralkohol itu, karena setiap pemerintah daerah itu aturannya berbeda-beda seperti itu. Oke. Jadi kami dari Bea Cukai itu sebenarnya kami itu berfungsi, kenapa sih Bea Cukai itu mengenakan cukai minuman kepada masyarakat itu, karena ya tujuan kami juga sebenarnya untuk membatasi konsumsi dari masyarakat dan juga melindungi seperti ini konsumsi dari anak-anak. Dan kita membatasi konsumsi dari anak-anak ini dengan apa? Dengan mengenakan cukai, sehingga harga dari minuman yang mengandung alkohol ini tinggi. Dan supaya misalnya anak-anak atau misalnya pelajar itu tidak bisa mengkonsumsi minuman karena harganya mahal seperti itu. Jadi dan juga membantu penerimaan negara. Jadi kita tuh menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan juga kita membatasi konsumsi dan juga melindungi kesehatan dari masyarakat, terutama anak-anak muda seperti ini kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Indra ya. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan sudah masuk di 0811 253387 nggak kerasa dari jam 11 ya. Boleh dipilih 2, silakan dari narasumber langsung. Mungkin yang pertama tadi yang menanyakan kalau misalnya adanya rokok ilegal, minuman ilegal, minuman beralkohol ilegal di masyarakat bisa dilaporkan apa enggak, itu satu. Siapa Mas itu tadi? Heni apa siapa? Oh, Mbak Heni itu yang ini, yang gulai putih. Bukan putih. ya, Bukan. yang itu yang bisa melaporkan adanya peredaran minuman beralkohol ilegal di masyarakat. Oke, terus Itu nanti satu. saya ini. Terus mana lagi? Yang kedua mungkin yang menanyakan terkait yang minuman yang dibuat secara tradisional Oke. yang dari Sleman. Azril ya.
Azril ya, terima kasih. Oke, Ya udah, nggak Azril ya apa-apa. Mas ya. Oke. Nggak apa-apa, itu aja. Oke. Nanti Ferry bakal langsung hubungi, kasih kasih tahu tentang yang menang ya. Langsung Ferry Japri dari WhatsApp 5 FM. Dan sekarang silakan closing statement dari narasumber perwakilan saja Mas Indra. Oh iya, sweet aja nggak apa-apa deh. Oke, jadi saya tegaskan kembali ya, kalau adanya pengenaan cukai ini adalah semata-mata untuk tujuan membatasi dan juga melindungi masyarakat terhadap dampak kesehatan, juga ketertiban dan keamanan umum. Selain kita mengumpulkan penerimaan negara, mendukung dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, terutama seperti COVID seperti ini. Kami juga melindungi masyarakat, membatasi dari segi kesehatan, makanya dikenakan cukai ini agar konsumsinya itu bisa dibatasi dan dikendalikan. Nah, kami himbau kepada seluruh masyarakat, pendengar radio Kerabat Unima FM, juga sama-sama kita men-stop atau menggempur peredaran barang kena cukai ilegal, entah itu rokok ilegal, minuman ilegal, dan juga misalnya liquid vape ilegal ya. Nah, baik. Terus untuk Bapak Ibu, untuk kerabat Unima semuanya dan teman-teman yang masih muda, tentunya banyak yang masih muda ya, kayak kita. Jika memiliki informasi terkait dengan peredaran minuman beralkohol ilegal ataupun jika membutuhkan informasi lebih lanjut seputar informasi lainnya, misalnya tentang bea masuk atau bea keluar, tentang ekspor impor atau tentang registrasi IMEI yang sekarang lagi banyak banget nih ke kantor kita, silahkan datang langsung ke kantor Bea Cukai Magelang di Jalan Jenderal Sudirman nomor 48 Kota Magelang, atau bisa telepon sekali lagi ke nomor WhatsApp di 0811 2640 225, 0811 2640 225, dan boleh banget nih, saya selaku admin medsosnya kantor Bea Cukai Magelang bisa di follow. Kami memohon sekali bisa untuk masyarakat dan kerabat Unima untuk memfollow Instagram kita di @beacukai_magelang. Bisa juga di Facebook Bea Cukai Magelang, ada halaman Facebook, ada juga Facebook personal kita ada di Bea Cukai Magelang. Bisa juga di follow Twitter kita di @bcmagelang, dan juga bisa di subscribe YouTube kita tuh. Kita juga sering membuat konten di YouTube, itu bisa di subscribe YouTube kita di Bea Cukai Magelang, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Salam dari admin Bea Cukai Magelang. IG yang pribadi nggak disebut sekalian, Mas. Janganlah, saya malu. Oke, terima kasih Kerabat Unima, terima kasih narasumber dari Bea Cukai Magelang, ada Mas Indra Giri dan juga ada Mas Burhan Arifin, tim pelaksana Humas Bea Cukai Magelang ya, yang sudah membahas, mengedukasi Kerabat Unima juga berkaitan dengan cukai minuman mengandung etil alkohol atau MMA. Untuk Kerabat Unima, jangan sekali-sekali menyentuh yang namanya miras karena tidak baik buat kesehatan, dan untuk yang muslim itu dilarang sekali juga ya. Kalau gitu Ferdi pamit, sampai ketemu besok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.